Oke, kita masuk ke sesi kelima, satanologi. Maaf ya, saya agak senggang, masih belum pulih dari Bali. Kita bahas iblis dan dunia, sistem dunia yang berdosa. Di dalam Alkitab, dunia bukan hanya berarti bumi atau manusia, tapi sering menunjuk pada sistem kehidupan yang terorganisir yang menolak Allah. Sistem ini dipengaruhi oleh iblis dan berjalan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dunia sebagai sistem yang melawan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa dunia memiliki nilai, pola pikir, tujuan yang tidak sejalan dengan Allah. Jadi dunia itu mengutamakan dosa, kesombongan. Nah, di dalam gereja juga banyak ya. Yang bertikai, yang salah paham, iri, menahan, dan sebagainya. Dan keinginan daging ya. Kemudian menolak kebenaran, mendorong manusia hidup tanpa Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan katakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Tapi mari kita baca selengkapnya. Silakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang sudah ketemu 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Yang kedua, iblis sebagai penguasa sistem dunia. Iblis di sini disebut sebagai penguasa dunia ini. Yohanes 12 ayat 31. Juga ilah zaman, sebentar, permisi. Shalom, Bu Miske. Ya, silakan Mbak. Sampai mana tadi? Oh, ini ya. Iblis sebagai penguasa sistem dunia disebut sebagai penguasa dunia ini. Mari kita lihat di Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kemudian disebut juga ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang kiranya telah diciptakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi apa saja di dunia ini yang menentang Injil, bahkan Injil dalam artian Injil yang murni ya, yang memberitakan salib Kristus, karya agung pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau menolak itu berarti Injil palsu. Kan banyak ya para penyesat sekarang seperti itu ya. Menampilkan Yesus hanya sebagai sosok teladan, saleh dan sebagainya. Artinya iblis mempengaruhi cara dunia berpikir dan bertindak seperti menyesatkan kebenaran, membutakan pikiran manusia terhadap Injil,
mendorong nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun penting bahwa kuasa iblis itu terbatas. Ya perlu kita ingat seberapa hebatnya dia, menakutkannya dia, kelihatannya wahnya dia ya. Kuasa iblis itu terbatas dan tetap di bawah kedaulatan Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan dia menyentuh satu sehelai rambut kita, dia tidak akan bisa menyentuh. Yang ketiga, bentuk sistem dunia yang berdosa. Sistem dunia yang dipengaruhi iblis itu terlihat di dalam materialisme. Nah ini kan sudah masuk di dalam gereja ya. Bukan hanya sistem materialisme dunia, tapi dalam lingkungan gereja pun juga sudah masuk ya. Pelayanan apapun diukur kesuksesannya dengan materi dan sebagainya. Kalau tidak diberkati menunjukkan kurang beriman dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran yang memang sengaja membengkokkan ya. Materialisme itu hidup hanya untuk uang dan kenikmatan. Gereja kan kayak gitu ya, di Surabaya juga banyak yang kayak gitu, kota-kota besar. Mendirikan gereja seperti mendirikan warung atau restoran. Kalau rame buka cabang, kalau sepi tutup. Jadi motivasinya mendirikan gereja. Macam-macam ya. Materialistis. Ya ingin mendapatkan keuntungan dari sana. Karena kalau di Surabaya itu malah ada semboyan, cara yang paling gampang cari duit itu Yesus mendirikan gereja dengan kedok pelayanan. Nah saya berharap saudara-saudara hati-hati ya dengan orang-orang yang punya motivasi seperti ini ya. Karena kita dalam pelayanan itu dua. Caranya harus benar di hadapan Tuhan. Motivasinya harus benar di hadapan Tuhan. Jadi motivasinya harus diluruskan ya. Kemudian ada juga relativisme moral. Jadi relativisme itu tidak ada kebenaran mutlak gitu ya. Kalau di kita kan kebenaran mutlak itu dalam firman Tuhan ya. Tapi kalau penganut relativisme moral itu tidak ada kebenaran mutlak. Kemudian ada kesombongan dan egoisme. Manusia menjadi pusatnya, antropocentris. Nah ini banyak ya. Sesama anggota gereja jadi salah paham, gontok-gontokan. Intinya kalau menjadikan kekristenan atau manusia menjadi pusat antropocentris itu kacau balau. Ya ada kesombongan dan egoisme itu. Tapi kalau dalam meletakkan pada teosentris atau kristosentris, berpusat pada Allah, berpusat pada Kristus, kita tidak tergoyahkan. Kemudian juga ada pemberontakan terhadap Allah, menolak otoritas firman Tuhan. Gereja pun banyak yang demikian ya, kita tidak menutup mata. Mereka walaupun tidak secara terang-terangan menolak Alkitab, tetapi Alkitab diperlakukan hanya sekedar dibuka, dibacakan sekilas, kemudian cerita ngalor ngidul yang di luar yang dimaksud dari arti yang dibacakan tadi. Cerita dongeng, lucu, ngelawak. Jadi mimbar itu bukan sakral lagi ya. Mimbar jadi ya cuma tempat untuk berkhotbah. Berkhotbah yang mengenakan telinga. Jadi waspada ya. Jaga kemurnian, kesucian mimbar saudara-saudara ya. Walaupun mungkin tempat saudara masih berupa pos PI atau komsel
Justru mumpung masih kecil, jaga kemurnian mimbar. Dunia sebagai medan peperangan rohani, ya ini yang sering kita bahas ya. Kalau kita melayani, nggak mungkin kalau kita melayani sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan Alkitabiah, nggak mungkin nggak diserang, pasti diserang. Justru kalau relatif aman, ya harusnya kita curiga, jangan-jangan pelayananku ini sudah sesuai dengan visi misinya setan, sehingga setan nggak nyerang. Jadi kita peka rohani terhadap hal ini ya. Dunia sebagai medan peperangan rohani. Orang percaya hidup di tengah sistem ini sehingga ada pergumulan. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca. Ini terkenal ya. Roma 12 ayat 2. Inilah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh kebaruan butimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi faktanya miris ya, gereja lebih menyerupai duniawi ya. Spiritnya di dalam melayani, di dalam beribadah, nah itu perlu kita waspadai ya. Efesus 6 ayat 12. Pergumulan bukan melawan darah dan daging. Coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena pergumulan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara yang melayani pasti mengalami seperti ini ya. Apalagi kalau di pedesaan, di pedalaman, banyak sekali serangan. Saya setiap kali ke Kalimantan mesti serangannya macam-macam. Tapi percaya kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada diri sendiri, saudara akan dilindungi. Artinya, hidup Kristen adalah perlawanan terhadap arus dunia. Permisi. Shalom. Ya, kita lanjutkan ya. Sikap orang percaya terhadap dunia. Alkitab tidak menyuruh kita keluar dari dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia, menjadi terang dan garam. Hidup kudus di tengah sistem yang memang sudah rusak. Tiga ini yang penting ya. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sekarang kita lihat kemenangan atas sistem dunia ya. Kabar baiknya, Kristus itu sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33.
Yohanes 16 ayat 33, ayat firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya, jadi ini kasih tahu Yuda ya Pak ya, untuk masukkan ke skripsinya dia, Yohanes 16 ayat 33 ini. Kemudian orang percaya menang melalui iman. 1 Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan kita kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kita itu dalam artian bukan berarti kita pribadi ya yang mengalahkan ya. Tetap iman kita kan karena iman kepada Yesus ya. Yesusnya yang mengalahkan ya. Jadi saudara jangan terjebak bahwa oh saya bisa mengalahkan dunia. Enggak, ya karena kita di dalam Yesus kita bisa mengalahkan dunia. Yesus yang mengalahkannya. Sistem dunia yang berdosa adalah tatanan hidup yang dipengaruhi oleh iblis dan menolak Allah. Jadi sebenarnya tatanan dunia apapun, kalau menolak Allah, menolak juru selamat, yaitu dipengaruhi oleh iblis. Baik itu yang kasat mata ataupun yang halus ya. Namun orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda. Tidak tunduk pada sistem itu, tetapi menjadi terang. Karena kemenangan sudah ada di dalam Kristus. Nah, tujuan kita belajar ini supaya memahami hubungan antara iblis, sistem dunia, dan dosa manusia. Dunia sebagai wilayah pengaruh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia sebagai wilayah pengaruh iblis. Ayat 19. Teman-teman, kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Ya, itu dia. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya dunia sebagai sistem yang berdosa itu berada di dalam pengaruh dan kendali iblis. Terutama dalam cara berpikir, nilai-nilai, gaya hidup manusia yang jauh dari Allah. Yesus itu sumber damai ya. Kalau saudara ingin mendapatkan damai, harus makin dekat dengan dia, makin mengenal dia, dan sebagainya. Namun ini bukan berarti iblis berkuasa mutlak. Kuasanya tetap terbatas, dan hanya berlaku atas mereka yang hidup di luar Kristus. Sebaliknya, orang percaya sudah memiliki Allah dan dipanggil untuk hidup yang berbeda dari sistem dunia. Jadi dunia di bawah pengaruh iblis, tetapi orang percaya tidak diperbudak oleh karena hidup di dalam Kristus. Dia enggak berbudak olehnya, karena dia sudah hidup dalam Kristus. Sekarang mari kita lihat relasi antara dosa manusia dan kuasa kegelapan. Relasi antara dosa manusia dan kuasa kegelapan itu bersifat saling berkaitan, saling menguatkan. Alkitab menunjukkan bahwa dosa membuka pintu bagi kuasa kegelapan.
Dan kuasa kegelapan mendorong manusia semakin tenggelam di dalam dosa. Yang pertama, dosa membuka akses bagi kuasa kegelapan. Ini jelas ya. Kita semua pasti merasa saat kita jatuh dalam dosa itu, kita merasa makin jauh dari Tuhan. Ketika manusia berdosa, ia menjauh dari Allah, sumber terang. Artinya menjadi lebih mudah dipengaruhi iblis. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Jadi kalau kita merasa diingatkan bahwa ini pekerjaan si iblis, langsung lawan saudara dengan minta kekuatan dari Tuhan. Artinya dosa yang tidak dibereskan itu memberi celah secara rohani bagi kuasa kegelapan untuk bekerja. Ya, biasanya dia akan penuduh ya. Diingatkan masa lalunya, diingatkan betapa berdosanya dirinya dan sebagainya. Sehingga itu sebabnya waktu pentapisan kemarin kan ditanya, yang diarahkan supaya kita berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua, kuasa kegelapan mendorong dan memperkuat dosa. Iblis bekerja dengan tiga ini ya. Pencobaan, penipuan, dan kebohongan membutakan pikiran. Mari kita lihat satu-satu. Matius 4, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab dia adalah pencipta dan bapa segala sesuatu. Ya, jadi termasuk seperti hamba Tuhan yang khotbah mengandalkan fasilida itu ya. Yaitu termasuk melakukan penipuan kebohongan rohani. Karena dia tidak menyampaikan apa yang di Alkitab maksudkan, dalam menyampaikan pikirannya sendiri. Kemudian membutakan pikiran, 2 Korintus 4 ayat 4. Maaf ya, saya batuk-batuk. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya tentang pikirannya dikatakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang pemberian Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi Kristus yang gambaran Allah itu yang harus kita tekankan, kita beritakan, bukan yang lain. Tujuannya adalah membuat manusia menganggap dosa itu normal. Kan biasa itu. Banyak orang yang sudah melakukannya. Kayak mentolerir gitu ya. Korupsi kan biasa. Akhirnya merembet ke gereja. Banyak kan gereja yang
Nggak ada laporan keuangannya, transparansinya nggak jelas, terutama gereja-gereja yang besar ya, nggak jelas gitu. Tapi ya jemaatnya ya percaya-percaya aja, ya itu risiko mereka ya. Mereka menolak kebenaran Allah. Ya ini. Dosa membawa perbudakan rohani. Semakin seseorang hidup dalam dosa, semakin dia terikat. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 adalah firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah kena dosa. Ya. Semakin sulit membedakan kebenaran dan kesalahan. Nah, kalau kita kurang peka terhadap firman Tuhan, apalagi belajar firman Tuhan, ya jangan heran kalau akhirnya ada orang-orang sampai murtad. Ya, kalau bisa murtad, ya berarti memang dia kambing, bukan domba. Sekalipun dia dulunya pendeta atau pastor sekalipun. Ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya pelanggaran, tapi juga ikatan rohani. Ya, bahaya ini. Lingkaran yang berbahaya, relasinya itu bisa digambarkan seperti lingkaran. Dosa itu membuka pintu, kuasa kegelapan bekerja, dia akan semakin jatuh dalam dosa. Jadi tanpa pertobatan, lingkaran ini semakin kuat ya. Jadi kalau sudah melayani, memberitakan Injil, jangan lupa arahkan mereka pada pertobatan ya. Kalau mereka sudah Kristen tapi lama gereja, arahkan bahwa mereka sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Tanpa pertobatan, lingkarannya itu akan semakin kuat. Dosa membuka pintu, kuasa kegelapan bekerja, dan semakin jatuh di dalam dosa. Kemenangan di dalam Kristus, kabar baiknya ini dia ya. Kristus datang untuk melepaskan manusia dari kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Kemudian orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 yang firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dosa itu memberi ruang bagi kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan memperdalam dosa manusia. Ada ilustrasi begini ya. Setan itu kalau kita buka 1 senti gitu ya, dia akan minta 1 inci. Kalau kita beri 1 inci, dia minta 1 meter. Kalau kasih 1 meter, dia minta 1 kilo. Begitu terus. Sampai dia mendapatkan seluruh hidup kita. Jadi bisa saya sampaikan di dalam momen-momen pelayanan saudara bahwa
Jangan memberikan kesempatan pada dosa sekecil apapun. Misalnya dengan prasangka buruk, dengan curiga, dengan hal-hal yang negatif lainnya yang bisa membuat iblis masuk. Peran iblis di dalam menggoda institusi sosial dan politik. Alkitab menunjukkan bahwa iblis tidak hanya bekerja pada tingkat pribadi, tapi juga berusaha mengaruhi sistem dan institusi, termasuk sosial politik, untuk menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Kalau bisa jangan sampai dia mengenal Allah lebih dekat, mengenal juru selamat lebih dekat, mengenal firman lebih jauh. Nah, itu tujuannya iblis seperti itu. Mempengaruhi melalui kekuasaan dan ambisi. Iblis seringkali menggoda melalui keinginan akan kuasa, ambisi yang tidak benar, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Jabatan gereja, pelayanan pun kan seringkali disalahgunakan ya, jadi bahan rebutan gitu ya. Nah, itu juga strategi dari si iblis. Nah, kita lihat Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 dengan firman Tuhan. Kemudian ia mengenai Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, setelah kuasa itu sertakan yang akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Jadi, saudara, kalau menimpa aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Polanya sama ya, terhadap manusia pun modusnya seperti itu juga, menawarkan kenyamanan, menawarkan ketenaran dan sebagainya. Iblis menawarkan kekuasaan dunia kepada Yesus, menunjukkan bahwa ia berusaha bekerja melalui struktur kekuasaan. Menyusup dalam ketidakadilan dan korupsi. Nah, ini di Indonesia ini seperti ini ya. Iblis-iblis ini masuk dalam korupsi. Nah, kalau anak-anak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi korupsi, ya memang dia anak setan. Cuman kelihatannya Kristen. Dalam institusi sosial politik, pengaruh iblis terlihat saat kebenaran diputarbalikkan, hukum dipakai kepentingan pribadi, terjadi penindasan terhadap yang lemah. Jadi ini mencerminkan karakter iblis sebagai pendusta dan perusak. Mendorong ideologi yang menentang Allah. Iblis bekerja melalui ideologi yang menolak Tuhan. Sistem nilai yang menghalalkan dosa. Budaya yang memusuhi kebenaran. Ini klop ada semua ya di negara kita ya. Orang ibadah dibubarin. Orang retreat doa di tempatnya sendiri disuruh bubar. Nah, itu pasti dari iblis ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Mari kita lihat. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5.
selanjutnya membutakan hati pemimpin dan masyarakat. Pemimpin bisa kehilangan kepekaan moral, masyarakat menjadi terbiasa dengan dosa. Mari kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang berpikir yang pikirannya telah diputarkan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya tentang kebenaran Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi tugas kita ya untuk menjadi terang, menyatakan terang Injil ya. Namun kuasa iblis tetap terbatas, jadi penting untuk diingat Allah tetap berdaulat atas semua pemerintahan. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Seburuk apapun pemerintahan, kalau itu terjadi, ya yang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, kalau sudah terjadi itu ketetapannya, ya itulah ketetapan Tuhan ya. Iblis tidak memiliki kuasa mutlak, jadi jangan takut berlebihan ya. Sikap orang percaya, berdoa bagi pemerintah, 2 Timotius 2 ayat 1-2, hidup benar dan menjadi terang, tidak kompromi dengan kejahatan, dan tetap kita menjunjung nilai-nilai kekristenan ya, mau berkorban, kemudian bisa dipercaya, ya nilai-nilai kekristenan itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Iblis berusaha mempengaruhi, ya silakan Pak, 2 Timotius 2 ayat 1-2. 2 Timotius 1-2, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karena dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Amin. Itu dia ya. Iblis berusaha mempengaruhi institusi sosial dan politik melalui ambisi, ketidakadilan, ideologi yang menentang Allah. Namun Allah tetap berdaulat dan orang percaya dipanggil untuk menjadi terang serta menjaga kebenaran di tengah sistem yang rusak. Pengaruh teologi reform tentang dosa asal dan kehendak bebas ya. Pemahaman dosa asal dan kehendak bebas itu sangat menentukan cara kita melihat manusia, keselamatan, bahkan realitas dunia yang berdosa. Dosa asal, kerusakan total manusia, itu semua manusia mewarisi natur dosa. Roma 5 ayat 12. Mari kita lihat. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah mengejar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kayak menjalar gitu ya. Jadi menjalar dan terpolusi. Dosa mempengaruhi seluruh aspek hidup, baik pikiran, hati, dan kehendak kita. Karena itu kita butuh juru selamat untuk membersihkan motivasi kita, kemudian semangat kita dalam melayani, menjalani hidup, dan sebagainya. Ini dikenal sebagai total depravity. Bukan berarti manusia sejahat mungkin, tetapi seluruh keberadaannya telah tercemar oleh dosa.
Manusia tidak mampu mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Baik kemauan dan kemampuan, to will and to do, untuk percaya, bahkan imannya sendiri itu dianugerahkan. Semua karena anugerahnya. Nah, ini kehendak bebas ini banyak yang tertawan oleh kehendak bebas. Kehendak bebas terikat oleh dosa. Reform atau kekristenan biblika, secara biblika itu tidak menolak kehendak bebas, tetapi secara biblika yang dimaksud seperti ini, manusia tetap membuat pilihan secara sadar, namun kehendaknya terikat oleh natur dosa. Intinya sejak manusia jatuh dalam dosa, kehendak bebas manusia itu cenderung pada kejahatan. Tapi kalau sebelum dia jatuh, kehendak bebas itu murni. Hubungannya itu harmonis dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, itu adalah kecondongan manusia berbuat jahat. Akibatnya manusia cenderung memilih dosa, bukan Allah. Jadi kalau Injil tidak diberitakan, firman tidak diberitakan, manusia itu condong memilih dosa. Jadi seperti saat ini ya, saya lagi sakit gitu, saya tetap mengajar. Kalau secara manusiawi, saya lebih baik tidur gitu. Coba kita lihat Roma 3 ayat 10-11. Roma 3:10-11, inilah firman Tuhan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu artinya apa? Benang merahnya semua manusia butuh juru selamat. Karena sebelum dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, manusia itu mati rohani ya. Bisu, buta tuli terhadap kebenaran. Tanpa anugerah manusia tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan open kamera. Ya, salam Pak. Saya mau sedikit sharing Ya, silakan. tentang pelayanan Pak. Ketika ini, saya ada jiwa yang saya layani, namun banyak juga hamba Tuhan yang melayani dan mereka memilih hamba Tuhan yang lain untuk melayani. Tetapi saya tetap berkomitmen untuk melayani. Apakah boleh Pak? Salah satu contohnya, dulu Manik itu yang melayani, seperti saya yang melayani. Nah, ketika beliau minta ke tempat yang lain, apakah boleh tetap saya melayani? Kan mereka belum dibaptis. Boleh Pak. Tetap boleh. Karena Bapak kan yang bilang ada yang mana, ada yang mau. Iya. Tapi ada hamba Tuhan yang memberitahu saya itu karena sudah berhenti di layani itu tidak boleh dilayani lagi. Dasar Alkitabnya apa dia? Melarang melayani. Boleh, kalau pelayanan Pak Gusti semakin meneguhkan iman dia, menguatkan iman dia, boleh-boleh aja. Kecuali kalau misalnya dalam hal yang negatif gitu ya, oh kamu jangan ikut itu, jangan ikut hamba itu, hamba Tuhan yang itu. Nah itu kan berarti memecah belah ya, tidak boleh. Tapi kalau sepanjang pelayanan murni, meneguhkan imannya, menguatkan imannya, boleh saja. Terus nanti kesempatan berikutnya misalnya Pak Anto datang,
melayani lagi, boleh, silakan siapa saja boleh. Bu Miska nambahin, menguatkan, boleh. Jadi orang yang membatas-batasi itu antroposentris ya, mengarahkan pelayanan itu pada dirinya sendiri. Kalau menurut saya sih itu bukan hamba Tuhan ya, hamba uang. Iya benar Pak. Saya tadi sempat sharing sama Meksiko, dia bilang, Pak, itu Boyuni karena tidak dilayani lagi di menit itu, katanya kita tidak boleh melayani lagi. Siapa bilang? Itu kan jiwa milik Tuhan, siapa yang bisa melayani. Lanjut saja, semangat. Betul, betul tuh. Semangat terus Bu Miska. Jangan takut apa omongan kata orang, yang penting kita melayani kan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Ya itu aja Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya mungkin ada. Pak Anto mungkin ada enak badan mungkin. Ya, Pak Anto sama dengan saya gejalanya itu. Teler ya, tepar. Saya pun Pak, ini pun besok lagi jemput anak ke bandara. Ya, minum vitamin, Pak. Ya puji Tuhan banyak yang kita. Oh, besok Agus datang. Ada yang di Amerika. Oh, oke. Pak Dania. Oke. Oleh-olehnya dari Amerika ya. Orangnya sudah datang, mana bisa bawa oleh-oleh. Paling oleh-olehnya bahasa Amerika, bahasa Inggris saja belajar. Bahasa belajar terus. Oke, silakan Pak Daniel, Bu Miska, ada Jesse, Bayu. Masih ada waktu berapa ini? Ya, lumayan. Silakan kalau mau sharing juga boleh. Saya pulang dari Bali itu langsung tidur sudah. Tidur sampai besoknya. Benar-benar tepar sudah. Ini tadi sudah enak kan sebelum saya ngajar. Ngajar kena pilek lagi, batuk-batuk lagi. Istrinya Pak Dokter bingung. Oh Pak, Bagaimana keadaannya katanya? Pak Panca. Istrinya. Ya, Dokter Panca itu cerita banyak. Saya ambil dokternya di Kalimantan. Terus sempat di STI ya kalau nggak salah. Cerita banyak, kita ngobrol banyak. Itu kalau nggak di stop istrinya gitu nggak selesai ngobrol. Ya yang penting acaranya lancar, puji Tuhan. Itu yang di atas segalanya ya. Meskipun ada yang tidak hadir. Tapi dia hadir nganter saya pulang. Iya. Hadir. Pulang dia hadir. Iya, dia hadir. Rencana Tuhan itu Pak. Iya, yang terjadi itu ya rencana Tuhan. Sudah. Itulah yang terjadi. Kita terima aja dengan sukacita. Kadang juga saya berpikir kenapa setiap hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Artinya hamba-hamba Tuhan itu kok kebanyakan mereka itu memilih-milih, artinya membatas-batasi gitu loh. Oh ini wilayah saya, ini wilayah saya. Artinya tidak mau terserah lah. Artinya yang penting orang yang dilayani itu mau percaya Tuhan Yesus dan mau bertubuh. Entah dia nanti mau di gereja mana itu kan terserah. Tuhan yang atur semuanya dengan kecocokan hatinya gitu loh. Makanya kan sudah Tuhan sendiri yang
Roh Kudus sendiri yang akan itu Mas. Ya, itulah kalau pelayanan dengan motivasi diarahkan kepada dirinya sendiri, pengikut dirinya sendiri, bukan diarahkan kepada Yesus. Harusnya jiwa-jiwa itu diarahkan kepada Yesus. Dan kalau dia nanti akhirnya digerakkan Roh Kudus untuk melayani di gereja lain, harusnya dia tetap bersyukur bahwa dia melayani. Itu intinya. Jadi tidak harus di gereja kita. Ya memang kalau bisa di gereja lokal ya bersyukur. Tapi kalau tidak ya kita bersukacita bahwa dia sudah melayani. Jadi prinsipnya pelayanan itu kepada Yesus. Kristosentris, teosentris, bukan antroposentris. Dan mereka ini kan melakukan pelayanan yang antroposentris. Tinggal tunggu waktu aja kalau yang kayak gitu. Jadi ya harap maklum, lebih baik kita doakan. Kalau mbak-mbak tuan apalagi yang sudah doktor gitu kan, makin besar gelarnya biasanya egonya makin besar. Sama mungkin kalau Pak Anto dikasih kesempatan jadi dokter, Pak Gus dikasih kesempatan dokter, semua yang di sini diberi kesempatan Tuhan jadi dokter, jangan-jangan kita malah lebih parah. Kalau kita tidak bersandar pada Tuhan. Nah, itu pentingnya kita bersandar pada Tuhan. Ya. Tapi harus ingat Pak, meskipun dikasih gelar dokter itu, firman Tuhan kan mengatakan, ya barang siapa yang akan meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Makanya saya juga bersyukur bahwa selama saya di Kalimantan, selama itu ada sekitar 2 tahun saya ini tidak pernah ibadah ke gereja. Akhirnya di situ sering saya keluar layanan penjangkauan. Dan di situ dia mulai merasa ada kurang 1 menit ya Pak Anto. Ada lagi hidup, semangatnya hidup. Kurang 1 menit. Akhirnya begitu apa? Ya, kurang 1 menit. Oke, thank you untuk waktunya semuanya. Semangat terus dalam melayani. Mohon maaf tadi saya batuk-batuk. Ya, beginilah ternyata belum pulih betul. Oke, semangat terus. Tuhan memberkati. Semangat, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Oke.